Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ruliana Sofia, Guru Penggerak Angkatan 5 Kota Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan paparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Dengan fasilitator Ibu Rosmini, Coach Bisri, Coach Ruliana, dan pengamat Abidin. Apa itu coaching? Menurut Grant, coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Sedangkan menurut Whitmore mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Ada 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif, yaitu fokus pada coachee, mengesampingkan agenda pribadi atau pikirannya, termasuk penilaian terhadap coachee. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu pertanyaan yang dapat menstimulasi coachee untuk memunculkan ide baru dalam menyelesaikan masalahnya. Dalam praktek coaching ini menggunakan alur percakapan Tirta. Yang pertama menentukan tujuan, atur rencana, identifikasi, dan tanggung jawab. Seperti apa dan bagaimana proses coaching itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat siang Bu Ruliana. Siang Pak. Hari ini saya sebagai pengamat untuk proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ruliana. Dari 3 aspek dalam proses coaching yang dilakukan oleh coach, yakni ada mendengarkan aktif, terus kemudian ada pertanyaan berbobot, dan juga memberdayakan coachee. Kira-kira aspek yang mana yang Ibu Ruli rasa kurang untuk dikembangkan di sini? Oke, terima kasih banget Pak ya. Jadi untuk pertanyaan berbobot itu kemarin saya tuh masih sangat kurang, sehingga saya ingin Bapak nanti mengoreksi saya untuk pertanyaan berbobot pada saat saya melakukan coaching terhadap coaching saya. Oke, baik. Silakan masuk Pak Bisri. Assalamualaikum Bu. Tadi saya sebut tadi di kantor, tapi kata si Arif tadi Bu lihat ke atas, nggak ke atas ini Bu. Begitu. Iya maaf ya, orang tadi itu memang masih ada kepentingan. Ada apa dari saya? Ya Bu, sebenarnya ada yang saya ingin diskusikan dengan Bu terkait dengan kondisi saya sih sebenarnya itu adalah sebenarnya memang saya kok ini ya Bu ya, saya kurang semangat mengajar, kemudian kurang percaya diri gitu. Menurut Bapak, apa sih yang menyebabkan Pak Bisri itu tidak bersemangat mengajar? Yang pertama mungkin karena padatnya aktivitas saya ya, dari pagi mengajar, kemudian siang itu kegiatan dengan mahasiswa PPG, kemudian sore masih CGP gitu kan. Bahkan minggu-minggu ini saya sedang menyelesaikan mengejar untuk yudisium, jadi saya itu kelihatan jenuh dan kayaknya penat gitu Ibu. Oh gitu. Nah menurut Bapak apa sih yang mau didiskusikan sekarang itu? Apakah menurut Bapak yang akan kita diskusikan di sini itu apa? Ya harapannya saya setelah diskusi ini Bu ya, saya menjadi guru yang bersemangat mengajarkan anak-anak, karena pelajaran saya itu kan pelajaran yang
didambakan oleh siswa ya. Begitu. Kalau saya tidak masuk itu pasti anak-anak pasti mencari saya karena pelajaran olahraga itu ditunggu oleh anak-anak itu. Wah, berarti itu sudah merupakan apa ya, modal Bapak gitu ya. Jadi Iya, sebetulnya itu iya, sudah modal. sebenarnya bagus sekali. Iya. Oke, menurut Bapak dari angka 1 sampai 10, sekarang kondisi semangat Bapak itu di mana sih? Kalau bulan-bulan kemarin mungkin saya di angka 8 ya semangatnya itu untuk semua kegiatan kita itu. Tapi akhir minggu-minggu ini dengan padatnya aktivitas itu kok saya jadi merasa ya di posisi 5 lah mungkin saya itu. Jadi sangat ya kadang jenuh. Pokoknya kurang semangat lah buat saya itu untuk minggu ini. Oh gitu, karena padatnya acara itu. Iya betul itu. Nah, menurut Bapak apa sih apa ya kiat-kiatnya supaya Bapak itu bisa lebih apa ya, meningkatkan semangat Bapak itu, mengembalikan semangat Bapak itu? Sebenarnya ya saya sendiri sering sih Bu merenung, merefleksi diri. Karena saya orangnya kan suka ya menyendiri dalam artian untuk merefleksi diri gitu kan. Karena dengan begitu saya akan mengetahui apakah saya ini produktif atau tidak, kemudian apa sih yang membuat saya malas. Tapi akhir-akhir ini saya di tengah sebelum tidur itu juga saya biasanya melakukan menulis apa yang harus saya lakukan, kemudian apa sih yang sudah saya kerjakan hari ini. Biasanya saya bulan-bulan kemarin rajin begitu, tapi akhir-akhir ini saya kok apa ya jarang menulis itu mungkin ya. Ya. Jadi saya akhirnya malam itu langsung tidur, paginya langsung berangkat, akhirnya banyak kegiatan yang bertabrakan gitu kan. Padahal itu bisa saya reschedule gitu ya, bisa saya schedule-kan untuk tidak bertabrakan, tapi karena tidak saya schedule-kan akhirnya bertabrakan. Dan saya orangnya kalau satu acara, dua acara satu waktu itu kadang tidak maksimal. Itu yang kadang membuat saya kurang percaya diri gitu kan. Bahkan saya mengajar juga ke anak-anak itu juga merasa kurang percaya diri karena saya tidak membaca malamnya tentang pelajaran anak-anak. Itu Bu. Oh, jadi artinya jadi terhadap anak-anak juga nggak maksimal gitu? Iya. Gitu. Jadi di sini Pak Bisri nggak maksimal pengajarnya, nggak maksimal mengikuti CGP-nya, nggak maksimal apa itu tadi kuliahnya gitu kan ya. Nah, menurut Bapak tadi katanya kalau misalkan Bapak tadi kan di situ mengatakan bahwa kalau misalkan sudah diem atau reschedule atau membuat jadwal itu kan bisa memenuhi apa namanya semangat Bapak gitu. Nah, menurut Bapak bisa nggak untuk mengulang kembali yang seperti itu? Mungkin setelah diskusi dengan Bu Rulia ya, mungkin bisa saya lakukan lagi kebiasaan saya itu. Karena salah satu saya yang bisa memotivasi saya juga itu dengan diskusi dengan teman, kemudian diskusi dengan teman sejawat, atasan, bahkan ke anak-anak gitu ya. Itu kadang membuat semangat juga gitu. Jadi bisa membuat semangat. Mudah-mudahan maka saya cari Bu Rulia tadi kemana, mudah-mudahan Bu Rulia bisa menjadi teman saya untuk berdiskusi dan agar saya semangat lagi. Alhamdulillah. Berarti ada artinya ya pertemuan. Iya betul Bu. Saya berharap ada manfaatnya. Selain sama saya ada nggak sih cara lain supaya bisa membangkitkan semangat? Karena ketika nanti suatu saat nggak ketemu dengan saya, apa yang Bapak lakukan? Ya, selain dengan teman sejawat, biasanya saya melakukan memang membaca beberapa buku yang kan saya saat ini butuh tentang penanganan remaja. Karena biasanya kalau saya tidak percaya diri karena tidak menguasai materi, akhirnya saya harus mencari literatur itu, kemudian membaca apa yang saya inginkan. Kalau saya misalkan saya ingin membaca tentang public speaking, ya saya harus baca buku itu, satu. Bahkan saya mencari beberapa literatur di YouTube, kan sekarang banyak itu. Jadi itu bisa untuk ketika saya paham itu, jadi saya bisa ini Bu, jadi meningkatkan percaya diri. Kali-kali kan saya percaya diri dan motivasi saya rendah. Ketika saya sudah percaya diri, menguasai medan, itu saya pasti motivasinya tinggi. Oke, jadi tadi menurut Bapak apa saja sih yang harus Bapak lakukan ke depannya tentang bagaimana caranya menyelesaikan masalah tentang meningkatkan semangat Bapak tadi?
Ya mungkin yang saya lakukan pertama ya mungkin mengembalikan kebiasaan saya ya, yang satu merefleksi diri sebelum tidur gitu ya. Saya mencatat hari ini apa yang sudah saya lakukan yang produktif tentunya, kemudian besok apa yang akan saya lakukan, itu yang kedua. Kemudian ya saya akan banyak berdiskusi dengan teman karena saya merasa kalau habis diskusi curhat itu beban saya itu plong gitu, lega gitu. Jadi mungkin itu nanti yang saya akan lakukan. Oh, bagus sekali. Berarti artinya masalah yang tadi Bapak bilang bahwa kalau menurut Bapak tadi kan semangat Bapak tadi kan ya. Dengan adanya apa yang sudah Bapak akan rencanakan tadi, harapan Bapak akan naik ke angka berapa atau akan stagnan di situ saja? Saya berharap karena kebiasaan baik, saya kira harus meningkat lah Bu, mungkin di angka 9 lah mungkin. Oke, alhamdulillah. Jadi mulai kapan itu dilaksanakan? Ya ini saja saya sebenarnya sudah ingin segera melakukan ya, karena sudah diskusi, saya sudah menceritakan apa permasalahan saya yang membuat saya down gitu kan. Dengan itu ya sekarang sudah mulai timbul gitu motivasinya gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah saya mencatat apa yang sudah saya lakukan, kemudian yang akan saya lakukan besok itu membuat tambah bersemangat lagi. Oke, terus semangat Pak Bisri. Alhamdulillah, berarti artinya apa yang sudah kita bicarakan hari ini itu sudah bisa mendorong Pak Bisri untuk lebih bersemangat lagi. Jadi masalah Pak Bisri bisa terselesaikan. Jadi menurut Bapak, apakah obrolan kita ini bermanfaat? Saya kira sangat bermanfaat Bu. Jadi makanya saya mengkhususkan tadi waktu mencari kuliah di mana sih. Saya yakin Bu Lulia pasti akan bisa membantu dan meringankan beban saya dengan diskusi. Oke, ya sudah. Saya rasa ada lagi yang ditanyakan. Saya kira kesempatan cukup. Oke, kalau sudah cukup, terima kasih juga ya Bapak ya sudah mau mempercayakan apa yang masalah Bapak kepada saya. Mudah-mudahan Pak Bisri bisa lebih bersemangat lagi untuk yang akan datang. Ya, tapi jangan kapok ya Bu, ketika saya cari lagi. Oh enggak. Kita saling cari ya. Baik. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya di sini Pak Mimi. Apa menurut Bapak dari hasil coaching tadi itu apa sih? Apakah pertanyaan berbobot yang saya berikan kepada coach saya tadi itu sudah maksimal atau belum? Ya, baik Bu Ruli, saya sebagai pengamat tadi sudah mendengarkan bagaimana proses coaching yang Bu Ruli lakukan. Kalau Bu Ruli sebelumnya sudah merasa kurang di bagian penyajian pertanyaan berbobot, tadi saya lihat sangat kompleks dan juga bisa memancing si coaching untuk mencetuskan gagasan-gagasan sebagai penyelesaian masalahnya sendiri, dan itu artinya untuk pertanyaan berbobot bisa Ibu Ruli sajikan dengan sangat baik. Alhamdulillah. Berarti apa lagi kelemahan yang ada pada diri saya Pak? Apakah artinya untuk pertanyaan berbobot ini sudah pas gitu ya Pak ya? Sudah sangat baik, sudah cukup. Alhamdulillah. Berarti sudah ya Pak ya? Iya. Ada lagi masukannya untuk saya Pak? Masukannya sudah sangat cukup baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Ruli. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah presentasi tentang coaching. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.